Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Selamat sahabat. Ya. Kita di waktu Indonesia hari Minggu pagi akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Glad Tidings ya, atau kabar kesukaan chapter 4. Dan saat ini kita udah tiba di subjudul Desiring to be under the law, ingin berada di bawah hukum. Kemarin hari Sabat kita sudah ada pertemuan dan kebetulan chapter 4 ini tidak terlalu panjang ya. Dan baiklah sebelum kita lanjut, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita saat Bible study. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar, Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena begitu baiknya Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami bersama-sama untuk mempelajari sabda firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami pelajari ini tertanam di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Yang kami rindu Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan, apa yang Tuhan mau kami praktikkan, kiranya boleh menjadi satu kenyataan. Biarlah kami bertumbuh di dalam iman dan percaya kami dari waktu ke waktu. Dan kami berjalan selalu bersama Tuhan. Dan kembali lagi biarlah apa yang kami pelajari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama-sama dengan kami saat kami membahas pelajaran ini. Bersama-sama dengan kami saat kami bingung, kami tidak tahu. Dan jawab setiap pertanyaan Tuhan. Agar pengertian yang sesungguhnya dari Engkau boleh menjadi bagian kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk segala-galanya dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik saudara, sedikit review tentang apa yang sudah kita bahas kemarin. Ada 2 judul ya. Saya mau scroll ke atas. Ada di manakah berkat itu, salah satu judulnya. Lalu kuasa dalam kelemahan. Kalau kita bicara kuasa dalam kelemahan, kita bahas kemarin di mana Rasul Paulus ini memiliki suatu permasalahan di dalam fisiknya ya. Ada satu masalah khusus dalam fisiknya. Dan itu tidak menjadi satu penghalang bagi dia ya. Ketika dia menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Di pembahasan sebelumnya juga membahas bagaimana Rasul Paulus tidak peduli dengan orang-orang yang menolak apa yang disampaikan, oleh karena dia tahu betul itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan dia. Datang kepada hal yang kedua, yaitu adalah masalah fisik yang Rasul Paulus alami, itu pun tidak menghambat dia, tidak menjadi satu halangan buat dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, dan justru ya dalam keadaan seperti itu ya, kuasa Tuhan begitu nyata. Buktinya bahwa jemaat Galatia waktu itu ya, mereka sampai mengalami hal-hal yang luar biasa. Salah satu adalah mereka bisa melakukan mujizat di antara mereka dan mereka bisa melihat salib Kristus itu ada di depan mata mereka. Lalu kita datang kepada judul berikut yang sudah kita bahas kemarin, yaitu di manakah berkat itu, ya. Di sini kita bahas kemarin tentang ketika kita bertobat, ya, semangat mula-mula, ya, cinta mula-mula, dan apa namanya,
atmosfer di saat kita bertobat itu dikatakan bahwa harusnya terjaga. Kita tetap semangat sebagaimana pertama kali kita bertobat, ya, dan kita tetap orang yang penuh sukacita sebagaimana pertama kali kita bertobat, dan harusnya tidak redup, walaupun pada kenyataannya ya banyak sekali di lingkungan kita atau mungkin bahkan kita sendiri pribadi mengalaminya, di mana semangat mula-mula itu redup, ya, karena sudah lama mungkin menjadi orang Kristen, ya, dari waktu pertobatan kita mungkin 30-40 tahun yang lalu, atau mungkin ada yang 70 tahun yang lalu dalam pertobatan, datang kepada masa-masa perjalanan hidup kerohanian, semakin hari semakin redup, setelah itu kadang-kadang naik lagi. Nah, harusnya tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena apa? Di sini ada ayatnya yang kemarin yang sudah sempat di-share, ya. Apa yang Tuhan tidak setuju terhadap umatnya adalah bahwa mereka telah meninggalkan cinta pertama mereka. Nah, tetapi itu alasannya, ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, ini adalah jalan orang benar, dan orang benar adalah mereka yang hidup oleh iman. Ketika manusia berpaling dari iman atau berusaha menggantikannya dengan perbuatan, terangnya padam. Ini jelas, ya, kita bahas kemarin. Dan puji Tuhan saat ini kita masuk kepada judul baru, ingin berada di bawah hukum. Oke, nanti saudara-saudara ketika ada pertanyaan, ada sanggahan, ada masukan, silakan, ya. Dipotong, tidak apa-apa. Karena kita kan ini konteksnya belajar. Oke, saya mau baca kutipan-kutipan ini, ya. Katakan padaku, kamu yang ingin berada di bawah hukum, apakah kamu tidak mendengar hukum? Nah, setelah apa yang telah kita miliki, tidak akan ada orang yang datang dengan keberatan bahwa berada di bawah hukum tidak dapat menjadi kondisi yang sangat menyedihkan. Jika tidak, orang Galatia tidak ingin berada di bawahnya. Di sini ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Kita lihat terus, ya. Berapa banyak orang yang menyukai cara-cara semua orang, kecuali diri mereka sendiri yang bisa melihat sedang menuntun mereka langsung menuju kematian. Ya. Ada banyak orang yang dengan mata terbuka lebar terhadap konsekuensi dari jalan mereka akan bertahan di dalamnya dengan sengaja memilih kesenangan dosa untuk sesaat daripada kebenaran dan umur panjang. Ada beberapa pengalaman yang saya alami, saudara-saudara. Ketika di dalam suatu hubungan persahabatan yang baik, sahabat rasa saudara, ya, itu kadang-kadang tidak ada batasan lagi. Dalam arti, ketika saya mau tegur sahabat saya ini, saudara saya ini, saya tegur tanpa ada rasa nggak enak atau tanpa ada rasa sungkan, ya. Jadi ya tegur aja seperti ketika saya tegur anak-anak saya, ya. Ketika sahabat saya yang hidupnya berlarut-larut di dalam alkohol, dalam meneguk minuman-minuman yang mengandung alkohol. Jadi hal seperti ini sangat kita yang melihat, kita yang tidak minum, melihat sahabat saya ini, tentunya saya merasa sedih. Dan saya merasa bahwa, aduh, kalau sampai dia terus terlarut-larut dalam keadaan seperti ini, saya sangat sedih, saya kasihan. Jadi satu hal yang saya melakukan adalah menegurnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu kita berdiskusi dan berbicara, dia tahu alkohol tidak baik. Dia tahu dengan itu dia sudah mengalami banyak sakit, ya. Kadang suara hilang, badannya jadi kurus.
ketika saya bicara, ketika kamu meneguk alkohol, ya, hati atau liver kamu di dalam itu menjadi keras. Dia menjadi keras. Dan kamu hidup di dalam keadaan seperti itu. Dan dia tahu. Tetapi dia tetap melakukan itu. Sampai hari ini. Ya, jadi setelah ditegur beberapa kali, yang terjadi adalah kita hanya mampu mendoakan saja. Tidak bisa lagi datang dengan teguran. Dan salah satu contoh, orang-orang yang suka dengan kesenangan dosa untuk sesaat daripada kebenaran dan umur panjang. Bentuknya dosa itu banyak sekali ya. Bentuknya banyak sekali. Jadi salah satu yang saya ungkapkan tadi itu, di dalam kesadaran mereka tahu ya bahwa hal ini akan membuat saya menderita. Hal ini adalah satu keadaan yang membuat saya akan sakit. Hal ini yang membuat saya otomatis ada di dalam dosa, ya. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Nah, keadaan ini disebut apa? Berada di bawah hukum. Nah, saudara mungkin dengar ada background suara, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Nah, berada di bawah hukum. Tuhan berarti dikutuk olehnya sebagai orang berdosa yang dirantai dan dihukum mati. Namun jutaan orang selain orang Galatia telah mencintai kondisi itu dan masih mencintainya. Saudara-saudara, ketika pilihan-pilihan hidup disuguhkan kepada kita, ya, oleh sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, hubungan yang terjadi antara kita dengan Tuhan, ya, dengan Kristus, itu adalah jalur atau suatu keadaan yang menjaga kita, ya, untuk ketika ada pilihan-pilihan. Kemarin saya lihat ada kutipan yang Pastor Jeki kirim, itu bagus sekali. Saya mau baca ya. Itu ada di Step to Christ 47 ayat 1 ya. Kuasa memilih yang Tuhan berikan kepada manusia itu milik mereka untuk dilatih. Ya, sekarang saya mau tanya. Apakah apakah kita bisa melatih kuasa memilih kita untuk memilih yang benar, ya, atau yang salah ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan? Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan ada, ya, sehingga tuntunan Roh Kudus sangat kuat buat kita, sangat membekas, dan kita menjadi orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan melalui Roh Tuhan untuk memilih, ya, atau melatih kuasa memilih kita kepada memilih yang benar, memilih Tuhan. Tetapi ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, ya, atau on off, ya, kadang terhubung, kadang tidak, ini menjadi satu hal yang saya pribadi merasakan keraguan-raguan. Kenapa? Tidak terlatih, tidak terbiasa. Orang yang terhubung dengan Tuhan memiliki kepekaan yang tinggi. Ketika Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, mengingatkan dia akan memilih yang benar. Kenapa? Dia terhubung dengan Tuhan. Oke, saudara, sejauh ini apakah ada tambahan, ada masukan, ada tanggapan, sanggahan, bantahan? Silakan, saudara-saudara. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Kita lihatlah ini ciri khas, dan kita pun pernah ambil bagian di dalam memiliki kesenangan dosa untuk sesaat, ya, daripada kebenaran dan umur panjang. Ternyata kalau kita memilih kebenaran ada umur panjang.
andai saja mereka mau mendengar apa yang dikatakannya, tidak ada alasan mengapa mereka tidak mendengarnya, karena itu berbicara dengan suara yang gemuruh, suara yang keras. Dia mempunyai telinga untuk mendengar. Biarkan dia mendengarnya. Jadi kita lihat bagaimana Rasul Paulus mau orang-orang Galatia, ya, saya nggak tahu apa perbedaannya. Ketika dia yang sudah pernah mengenal Tuhan, lalu dia meninggalkan Tuhan, dan seorang atau hamba Tuhan yang menyampaikannya, lebih mudah dia menyampaikan waktu mereka baru belajar, atau lebih mudah menyampaikan kepada orang-orang yang sudah belajar ini, yang pernah belajar meninggalkan Tuhan dan untuk dituntun lagi kembali. Saya tidak tahu mana yang lebih mudah, ya. Tapi buat saya, bahwa melihat bagaimana Rasul Paulus, dia bersemangat, ya, mengulangi apa yang pernah diajarkan kepada jemaat Galatia, ya, dan untuk kembali kepada track yang sudah pernah mereka jalani. Mereka pernah berada di jalan Tuhan, mereka tinggalkan dan mereka kembali. Inilah yang Rasul Paulus lakukan. Oke, bagaimana saudara-saudara di judul kita pertama ini, ada tambahan saudara-saudara? Ada masukan? Halo. Brother Eding, silakan. Ya. Jadi yang pertama mengenai orang Galatia yang dibujuk ya untuk hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini adalah satu keadaan yang apa ya? Mengajak orang untuk hidup jadi baik itu bukan sesuatu yang jahat loh. Mengajak diajak orang atau kita mengajak orang untuk hidup jadi baik gitu, bermoral itu bukan sesuatu yang jahat. Dan itu terlihat sangat baik dan itu memiliki satu apa ya pengaruh untuk dimana orang banyak mengikutinya. Dan agama-agama moral di dunia ini ya rata-rata seperti itu, mengajarkan bagaimana supaya kita hidup baik. Dan itu bukan sesuatu yang buruk dan itu pasti banyak orang mau melakukannya. Tetapi kenyataannya itu sulit ya, itu Ya, sulit. Ketika kita mau betul-betul menjalankan hidup yang bermoral itu, apalagi sesuai dengan standar moralnya Tuhan ya, itu sangat sulit untuk mereka yang bisa dibilang belum lahir baru ya, belum lahir baru. Nah, pengalaman ini pernah dialami juga oleh gereja kita ya, gereja kita ketika menerima terang tentang hukum. Nah, gereja kita ini mengulangi pengalaman yang sama dari jemaat Galatia. Jadi apa yang dialami oleh gereja kita atau apa yang dihimbau itu bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi mereka itu hanya tidak melihat sejauh mana hukum itu menuntut dan sejauh mana ya kelemahan manusia itu, ya sejauh mana kelemahan manusia itu. Nah, ketika kita melihat keadaan manusia, ya keadaan manusia itu seperti apa dan sejauh mana hukum itu menuntut, ya kita rasa kita akan terhindar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di jemaat Galatia maupun pengalaman Advent. Nah, yang menarik adalah tadi uh, yang saya mau tambahkan juga adalah mengenai pilihan ya, pilihan. Buat saya pribadi ya, berbicara mengenai pilihan ya, untuk soal diri kita yang buruk, pilihan itu tidak akan pernah bisa ya mengubah mengubah diri kita yang buruk jadi baik. Itu ada kutipannya, kita bisa baca di uh, buku Kebahagiaan Sejati. Ya, kehendak yang dilatih itu tidak akan pernah bisa, tetapi itu bisa dipakai untuk mencari Tuhan. Dan itu yang kita pelajari lewat cerita Maria yang duduk di kaki Yesus. Ya, ketika Maria memilih untuk
mendengarkan firman Tuhan, untuk mencari Tuhan, itu tidak akan pernah dihalangi, baik oleh Tuhan maupun oleh setan. Jadi itu adalah pilihan terbaik, ya, dan itu tidak akan pernah dihalangi oleh apapun, dan Tuhan akan memberikan itu, ya. Jadi kita melihat ya, bagaimana ketika kita menggunakan pilihan untuk mengubah diri kita yang jahat, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika pilihan itu digunakan untuk mencari Tuhan, nah, ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengubah diri kita. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya, Mbak Ebing. Jadi, ya, saya setuju ya, bahwa ketika kita bicara tentang pembenaran oleh iman, ini konsepnya jelas bahwa Tuhan yang melakukan di dalam kita, ya. Bahkan sering diulang-ulang tentang willing to be make willing, ya, mau untuk dijadikan mau. Jadi bahkan kalaupun kita mau memilih, ya, bukan secara gamblang, oh ya saya yang memilih, bukan seperti itu ya. Saya pikir kita sepemahaman bahwa ketika proses memilih pun itu bahwa Tuhan yang melakukan. Dan yang berada dibilang tadi juga benar bahwa ketika memilih itu menjadi satu alat di mana bisa terjadi ya, dan akan terjadi kedekatan kita dengan Tuhan, ya, atau pilihan-pilihan kita yang benar. Oke, terima kasih. Ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Apa yang dikatakan hukum? Nah, dikatakan usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Nanti jelas di bawah ya apa maksudnya. Ini berbicara tentang kematian kepada semua orang yang menikmati unsur-unsur dunia yang hina. Ya. Terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, sekali lagi ya, ketika kita baca ayat-ayat seperti ini, kita ada di dalam konteks pembenaran oleh iman. Ya. Dan tidak menjadi satu pertanyaan lagi ketika kita baca bahwa terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu, ya, yang tertulis di dalam hukum Taurat. Orang yang tidak setia melakukan. Ya. Di sini kita paham dalam konteks pembenaran oleh iman bahwa siapa yang melakukan, saudara-saudara. Nah, ke tempat manakah hamba yang jahat itu akan dibuang? Ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, bahwa sesungguhnya hari itu datang, ternyata bernyala seperti perapian. Maka semua orang yang sombong dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini, kalau Tuhan bilang begini, ya, firman Tuhan semesta alam. Apakah ini satu joke? Apakah ini satu hal yang menjadi candaan atau Tuhan hanya menggertak-gertak saja? Ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan apa yang ditulis, itulah yang akan terjadi. Dan itulah kebenarannya. Oleh karena itu, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Nah, semua orang yang berada di bawah hukum, apakah mereka disebut Yahudi atau bukan Yahudi, Kristen atau Muslim, berada dalam belenggu setan.
Ya. Dalam belenggu pelanggaran dosa dan dosa. Ini yang disebut di bawah hukum. Dan harus diusir. Tidak ada tempat, saudara, buat pelanggar-pelanggar hukum. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba itu tidak tinggal di dalam rumah selamanya. Anak tetap tinggal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pengangkatan anak atau adopsi. Ini yang chapter 4 yang sedang kita bahas. Ya. Pengangkatan anak. Jadi jelas ya, anak akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tapi hamba tidak akan tinggal. Hamba apa ini? Hamba dosa. Oke, saudara-saudara, di judul kita ini ada tambahan, saudara-saudara? Masukan, pertanyaan, apa yang dikatakan hukum? Itu yang dikatakan hukum binasa ketika kita berada di bawah hukum. Ya, silakan brother. Ya. Jadi mempelajari pelajaran pembenaran oleh iman 1888, ketika berbicara mengenai hukum dan konsekuensinya itu serius. Itu serius, itu nggak main-main gitu. Karena ada banyak orang belajar pembenaran oleh iman, itu menjadikan hukum dan konsekuensinya itu sepertinya dihilangkan, ya, sepertinya dihilangkan, seolah-olah kasih Tuhan itu bisa menutupi pelanggaran-pelanggaran yang sengaja, ya, karena besar kasihnya gitu. Dan ada banyak ya versi pembenaran oleh iman yang pada akhirnya merendahkan hukum dan mencoba menutup-nutupi konsekuensi dari hukum. Tapi teman-teman mempelajari Pekabaran 1888, ketika kita bicara tentang hukum, hukum itu akan berbicara apa adanya. Ya, mengenai konsekuensi dari orang yang melanggarnya, itu serius. Ya, itu serius. Dan konsekuensinya itu adalah kebinasaan gitu. Ya. Dan ini bukan kiasan gitu. Ini bukan kiasan, ini betul-betul harafiah seperti brother bilang tadi, ya. Ini sesuatu yang bukan joke gitu ketika Tuhan mengumumkan penghukuman dia akan datang dalam kedahsyatannya. Jadi berbicara mengenai hukum Tuhan yang berkaitan dengan konsekuensi bagi mereka yang melanggar, itu betul-betul harus ditegakkan. Dengan menegakkan konsekuensinya, kita akan melihat ya kebutuhan kita yang terbesar terhadap juru selamat, ya, kebutuhan kita yang terbesar terhadap juru selamat, dan nanti ya bacaan-bacaan ke depannya atau kalau kita mau terus baca, ada kabar baik yang luar biasa dari bacaan ini. Tapi dari sinilah kita akan melihat ya, untuk teks ini, untuk bacaan ini, kita akan melihat ketika kita melihat konsekuensi yang begitu serius yang dibicarakan oleh hukum, ya, bahwa hamba dosa atau anak dari hamba itu tidak akan tinggal, itu betul-betul serius. Dari sinilah kita sangat membutuhkan yang namanya pengangkatan anak. Ketika kita melihat ya kebutuhan kita terhadap pengangkatan anak dan bagaimana seriusnya Tuhan ya akan memperlakukan mereka yang hamba anak ya atau hamba dosa, itu serius, kita akan melihat kebutuhan kita yang sangat besar di dalam pengangkatan anak atau pembenaran oleh iman. Oke, itu aja. Terima kasih, Bro. Benar sekali. Terima kasih Bro Ebing tambahannya. Jadi puji syukur ada proses yang disebut pengangkatan anak. Ya. Kenapa anak? Karena kita lihat tadi kutipan di atas bahwa anak akan tinggal. Kita lihat bagaimana perbedaan antara budak dan anak. Oke, two sons, dua anak. Guru-guru palsu itu mau meyakinkan saudara-saudara tersebut bahwa dengan berbalik dari iman yang sepenuhnya dalam Kristus dan percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dapat mereka lakukan sendiri, mereka akan menjadi anak-anak Abraham
Dan dengan demikian menjadi ahli waris dari janji-janji. Itu aja sih konsep yang mereka mau ajarkan ya pada saudara-saudara ini. Jadi tujuan dari apa namanya disebut penyesat-penyesat waktu itu ya. Mereka lupa, saudara-saudara, bahwa Abraham memiliki 2 anak laki-laki. Ya. Saya sendiri telah berbicara dengan seorang Yahudi asli, ya, yang tidak tahu bahwa Abraham memiliki lebih dari 1 anak. Dan ada banyak orang Kristen yang tampaknya berpikir bahwa menjadi keturunan asli Abraham adalah sudah cukup untuk memastikan satu bagian dalam warisan yang dijanjikan. Ini vulgar sekali, saudara. Ya. Mereka adalah anak-anak daging, bukan anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian dihitung sebagai benih di Roma 9 ayat 8 ya. Kita lihat lanjut. Sekarang dari kedua anak Abraham, yang satu lahir menurut daging dan yang lainnya karena janji, lahir dari roh. Nah, karena iman Sarah beroleh kekuatan untuk mengandung anak, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah, Hagar adalah seorang budak Mesir. Anak-anak dari seorang budak wanita selalu menjadi budak. Ini kita lihat perbedaannya. Meskipun ayah mereka adalah orang yang merdeka, dengan demikian Hagar dapat melahirkan anak-anaknya hanya untuk diperbudak. Tetapi jauh sebelum Ismail lahir, Tuhan telah dengan jelas memberi isyarat kepada Abraham yang berharap agar hambanya Eliezer menjadi ahli warisnya. Ini pemikiran Abraham waktu itu ya. Bahwa tapi Tuhan kasih kode, Tuhan kasih isyarat kepada apa namanya Abraham, Eliezer bukan ahli warisnya ya. Bahwa bukan seorang hamba meskipun lahir di rumahnya yang telah dijanjikan, yang telah dia janjikan kepadanya, tetapi seorang putra yang lahir bebas, merdeka, ya. Putra yang lahir dari seorang wanita merdeka. Tuhan tidak memiliki budak di kerajaannya. Saudara, kalau kita ya seiring waktu ya, saya juga secara pribadi melihat cerita Abraham ini hanya berbicara tentang bagaimana kepahlawanan seorang pahlawan iman. Ya. Yang saya mau bilang bahwa saya memahami cerita Abraham ini dari kulitnya saja. Ternyata puji Tuhan ketika kita belajar, kita melihat kedalaman dari makna yang terjadi dari peristiwa Abraham ini. Ya. Salah satu mau bilang bahwa putra yang lahir dari seorang wanita merdeka. Dan Tuhan tidak memiliki budak di kerajaannya. Ini semua mau dibilang sebagai satu lambang-lambang yang nyata. Lambang-lambang yang jelas yang Tuhan bawa. Isyarat-isyarat yang Tuhan bawa melalui cerita dari Abraham. Jadi bukan cuma sekedar Abraham ini bapak orang percaya. Tapi ceritanya ini sangat dalam pengertiannya ya. Simbol-simbolnya jelas. Maksud-maksudnya jelas. Oke, saudara-saudara punya tambahan di sini. 2 putra ini. Boleh bertanya, Vin? Oke, Sister Brother Onang, silakan. Kita tahu Ismail kan tidak menjadi ahli waris kan? Ya. Dan maksudnya kenapa mereka harus berada di bawah hukum Taurat gitu? Sedangkan mereka bukan ahli waris dan tidak mengenal hukum juga. Ya. Jadi di atas katakan dari Muslim dan apa-apa semua berada di bawah hukum Taurat. Sedangkan dosa adalah pelanggaran hukum kan? Dan mereka tidak menerima hukum. Gimana itu? Thank you, Vin. Oke, terima kasih.
Saudara-saudara, ada yang dapat dari, ada yang mau bantu jawab apa yang orang tanyakan? Eh, Saudara Onang, boleh diulangi? Sorry. Jadi, Oke. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa Hagar, iya, anaknya Ismail, bukan menjadi ahli waris. iya, Dan tentunya mereka tidak mengenal hukum Taurat. Tapi iya, tadi dijelaskan bahwa Muslim semua berada di bawah hukum Taurat. iya. Bagaimana mereka dijadikan dosa, sedangkan mereka tidak mengenal hukum gitu? Karena hukum adalah dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu aja, Pin. Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih. Ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Jadi, mereka tidak mengenal hukum Taurat, ya, tetapi mereka ada di bawah hukum Taurat. Bagaimana itu? Kasusnya bisa dipecahkan. Pertanyaannya bagus sekali dan ini pertanyaan yang dalam ya. Oh, ada Brother Ebing. Silakan Brother Ebing. Ya mungkin mengawali yang lain ya. Ya, ya. Jadi yang pertama ini kiasan ya, kiasan mengenai pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh perbuatan ya. Jadi pembenaran oleh iman akan dihasilkan oleh kepercayaan terhadap janji, sedangkan pembenaran oleh perbuatan adalah kita bergantung kepada usaha ya untuk mendapatkan berkat-berkat. Ya, Dan bagaimana keturunan Abraham yang ada dua itu adalah kiasan mengenai hal itu gitu. Bagaimana mereka yang mendapatkan berkat itu adalah mereka yang dari perjanjian ya, karena percaya kepada perjanjian. Tapi mereka yang dikutuk adalah karena mengusahakannya. Nah ini dari kisah Abraham kita bisa lihat ya ada dua keturunan yang lahir dari Abraham yaitu Ismail dan Ishak ya. Nah Ismail ini ya Ismail ini kenapa dia dibawa kutuk karena kita bisa lihat sendiri ya kehidupan Abraham pada akhirnya jadi apa ya tidak harmonis, keluarganya jadi apa ya berantakan lah bisa dibilang begitu, ada perselisihan antara Sarah dan Hagar dan sakit hatinya Sarah itu semua karena Abraham tidak lagi percaya kepada perjanjian Tuhan. Dan akibat dari ketidakpercayaan terhadap perjanjian Tuhan itulah sebabnya Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya untuk memenuhi perjanjian tersebut. Dan hasilnya adalah ya sesuatu yang tidak menyenangkan hati Abraham sendiri. Jadi apa ya secara sepintas ya kita bisa lihat itu karena ketidakpercayaan gitu menghasilkan kutuk. Dan kalau kita mau bicara secara harafiah keturunan Ismail ya yang orang Muslim sebenarnya sangat sederhana. Apakah mereka mengetahui hukum atau tidak mengetahui hukum? Kalau tidak percaya kepada perjanjian hukum, tidak percaya pada perjanjian Tuhan, hasilnya sama. Jadi yang tahu hukum maupun yang tidak, tapi tidak percaya kepada perjanjian Tuhan, hasilnya sama. Ya, apakah mereka tahu atau tidak? Yaitu tetap hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Kita pun yang tahu, misalnya, yang tahu tentang hukum Taurat, tapi tidak percaya pada perjanjian Tuhan, hasilnya sama. Abraham pun sama gitu. Dia tahu tentang hukum, dia tahu tentang perjanjian, tapi ketika dia tidak percaya, dia hidup di bawah kutuk. Oke, mungkin itu saja yang baik. bisa dibagikan. Itu dari Brother Ebing. Terima kasih. Ada yang lain mau bantu jawab, saudara-saudara? Kalau baik, kalau belum, saya coba jawab ya. Tambahan dari Brother Ebing.
di sini kutipan bilang semua orang yang berada di bawah hukum, apakah mereka disebut Yahudi atau bukan Yahudi, Kristen atau Muslim, berada dalam belenggu dosa. Nah, kenapa? Pada dasarnya memang semua orang telah berbuat dosa. Pada dasarnya semua orang telah berbuat dosa dan memang kita berdosa. Nah, ketika ada pengangkatan sebagai anak, ya, artinya sepertinya harfiahnya kita naik kelas. Ada yang dipilih, ya. Kalau kita merujuk kepada kutipan, banyak kutipan, Alkitab juga bilang, ya, Tuhan mati untuk semua orang. Ya. Tapi ingat, proses Tuhan mau mati untuk semua orang ini karena semua ada di bawah hukum. Dan itu jelas. Datang kepada Sarah, ya, kepada Hagar. Tuhan sudah bilang jauh sebelum ada peristiwa Hagar. Dan tadi Brother Ebing sudah jelaskan, ya, bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut. Tetapi antara iman dan perbuatan itu, hasilnya terlihat bahwa apa yang Abraham ambil, ya, atau lakukan adalah bukan yang Tuhan mau. Jadi berada di bawah hukum. Pertanyaannya, apakah ketika Tuhan bilang dulu keturunanmu akan seperti pasir di laut, Abraham tidak tahu hukum? Abraham tahu. Lalu kenapa dia ambil tindakan? Kenapa dia memilih ambil tindakan yang tidak percaya? Nah, oke, sejauh itu jawaban saya, Brother Ebing, seperti itu. Kalau dari Brother Onang, apakah ada yang Brother Onang lihat? Atau bagaimana jawaban yang sudah Oke. kita sampaikan? Susah Kira-kira. aja, karena kita nggak tahu makanya kita tanya. Baik. Oke, terima kasih Brother Onang. Jadi ya, pertanyaan-pertanyaan ini dikemukakan adalah penting, ya, dimana kita juga bisa sama-sama melihat. Kadang-kadang ada hal-hal yang lolos dari perhatian kita saat waktu kita Bible study, tapi ketika dipertanyakan, puji Tuhan, itu mengingatkan juga kita, ya. Oke, terima kasih pertanyaan Brother Onang. Ops, terjadi lagi saudara-saudara. Ini kursornya sensitif sekali. Oke, tadi Tusan, 2 anak sudah kita bahas, ya. Kita mau lanjut, ya. Merdeka, mereka adalah 2 perjanjian. Ini keterangannya yang kita sudah bahas tadi di atas, ya. Apakah kedua perjanjian itu? Nah, 2 wanita, Hagar dan Sarah. Karena kita membaca bahwa Hagar adalah Gunung Sinai yang menyebabkan perbudakan. Artinya, sama seperti Hagar tidak dapat melahirkan anak yang lain selain budak. Demikian pula hukum. Bahwa hukum yang Tuhan katakan dari Sinai tidak dapat melahirkan orang merdeka. Nah, hukum tidak bisa melakukan apa-apa selain menahan mereka dalam perbudakan. Nah, hukum mendatangkan murka. Karena dengan hukum kita mengenal dosa, hal yang sama berlaku untuk perjanjian dari Sinai. Karena itu hanya terdiri dari janji orang-orang dalam memelihara hukum itu, dan karena itu tidak memiliki kekuatan lebih untuk membuat mereka bebas daripada hukum itu sendiri. Saudara, ini jelas, ya. Tidak ada kekuatan lebih dari yang mereka miliki dalam perbudakan mereka. No way. Bukan sebaliknya, ya. Itu berhubungan dengan perbudakan. Karena mereka membuat itu
hanyalah sebuah janji untuk membuat diri mereka benar dengan perbuatan mereka sendiri. Dan manusia dalam dirinya sendiri adalah tanpa kekuatan. Ini jelas ya saudara-saudara, makanya ada juru selamat. Ketika ada rencana keselamatan. Ya. Bukankah dasarnya karena Tuhan melihat betapa lemahnya kita, manusia, betapa tidak sanggupnya kita, ya, melepaskan diri dari dosa itu. Dan kalau ketika Tuhan tidak datang menyelamatkan saudara dan saya, apakah kita bisa keluar dari semua ini? Ya. Di dalam pergumulan hidup, setiap hari kita rindu, Tuhan, tolong saya terjebak dalam dosa-dosa lama. Saya terjebak di dalam pelanggaran hukum, ya, di dalam dosa-dosa kesayangan. Ya. Orang yang pernah terhubung dengan Tuhan, ya, Roh Kudus selalu berbicara terus-menerus untuk mengingatkan ini, untuk memberikan kita, menganugerahkan kita keinginan, desire untuk lepas, untuk meninggalkan dosa-dosa ini. Bahkan sampai kita memiliki keinginan yang, Tuhan, saya mau berhenti berdosa. Tolong saya. Keinginan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Kenapa kita harus meminta? Karena kita tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan. Lepas. Ya. Kita selalu berada di bawah hukum, saudara-saudara. Tapi pengangkatan anak, diadopsi sebagai anak. Bukankah ini satu sukacita? Ya, bukankah buku dari pembenaran oleh iman ini menjadi satu kelegaan buat kita, saudara-saudara? Kenapa? Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang menolong kita. Berhenti berdosa, untuk tidak berdosa lagi. Pengalaman pribadi. Berjuang dari waktu ke waktu. Mau tinggalkan dosa, berhenti berdosa. Tidak pernah jadi, saudara. Saya berhasil 1 minggu, 2 minggu. Saya berhasil 1 bulan. Bulan kedua saya jatuh lagi dalam dosa. Ya. Saya tidak mau berdusta, Tuhan. Saya mau berhenti untuk berdusta. Saya berhasil 3 minggu. Ya. Minggu keempat, mau bilang sengaja atau tidak sengaja, saya jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Saya berdusta. Ini suatu hal yang kita mau bicara bahwa kita tidak sanggup. Tapi Tuhan sanggup. Dan inilah kabar kesukaannya. Kita diajarkan bahwa melalui iman, ya, percaya, kita dapat kekuatan itu, saudara. Ada tambahan sejauh ini? Silakan. Masukan. Pertimbangkan situasinya. Orang-orang berada dalam belenggu dosa. Ya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan rantai mereka. Ini yang saya bahas. Yang baru kita bilang. Tetapi berbicara tentang hukum, tidak mengubah kondisi mereka. Itu tidak memperkenalkan ciri yang baru. Tetap, saudara, sama. Jika seorang dipenjara karena kejahatan, kamu tidak dapat membebaskannya dengan membacakan undang-undang untuknya. Mengerti ya, saudara, dari sini ya. Itu adalah hukum yang menempatkan dia di sana. Dan membacanya untuk dia hanya membuat penawanannya lebih menyakitkan. Jelas ya. Hukum, berbicara tentang hukumnya, tidak mengubah kondisi. Tetap kita ada dalam keadaan itu. Kalau begitu, bukankah Tuhan sendiri yang menuntun mereka ke dalam perbudakan? Tidak dengan cara apapun. Karena dia tidak membuat mereka untuk membuat perjanjian itu di Sinai. 430 tahun sebelum waktu itu, dia telah membuat perjanjian dengan Abraham yang cukup untuk semua maksud dan tujuan.
Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tidak ada ketimpangan, ya. Yang di sini terlihat hebat, lalu yang di sana kurang hebat. Tuhan penuh kepastian dan Tuhan jelas, dan Tuhan itu kepastian. Jadi perjanjian dengan Abraham itu cukup untuk semua maksud. Coba bayangkan, makanya tadi di atas saya bilang bahwa ketika kita cuma mengerti waktu di masa lalu, ya, saya mengerti bahwa cerita Abraham ini oke, pahlawan iman, bapak orang percaya. Tapi ketika masuk di dalam pelajaran ini, masuk lebih dalam lagi, kita lihat bahwa Tuhan memiliki segala, ya, Tuhan mengontrol segala keadaan, Tuhan membuat perjanjian, dan itu untuk semua berlaku, update, bukan update, apa ya bahasa yang pas, ada di segala masa, ya, itu berlaku ada di segala masa. Perjanjian itu diteguhkan di dalam Kristus, dan oleh karena itu adalah perjanjian dari atas, itu perjanjian dari atas, ya. Nah, itu menjanjikan kebenaran sebagai pemberian cuma-cuma dari Tuhan melalui iman. Dan itu mencakup semua bangsa. Nah, semua mujizat yang dilakukan Tuhan dalam membebaskan anak-anak Israel dari perbudakan Mesir hanyalah demonstrasi kuasanya untuk membebaskan mereka dan kita dari perbudakan dosa. Jadi ada pertunjukan yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih lihat, ya. Ya, pembebasan dari Mesir itu sendiri merupakan demonstrasi tidak hanya dari kuasa Tuhan, tetapi juga keinginannya untuk memimpin mereka dari belenggu dosa. Ya. Belenggu yang di dalamnya perjanjian dari Sinai mengikat manusia. Sebenarnya tidak perlu ada itu, ya, saudara-saudara. Karena Hagar yang adalah perjanjian dari Sinai adalah orang Mesir. Jadi ketika orang-orang datang ke Sinai, Tuhan hanya mengarahkan mereka pada apa yang telah Dia lakukan. Dan kemudian berkata, karena itu sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan menaati perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta yang istimewa bagiku di atas semua orang. Karena seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi harta yang istimewa bagiku. Coba lihat, saudara, cinta Tuhan, kasih Tuhan. Dianggap apa kita, saudara? Perjanjian apa yang dia maksud? Mari kita lihat. Jelas pada perjanjian yang sudah ada. Perjanjiannya dengan Abraham. Jika saja mereka mau menaati perjanjian Tuhan, yaitu janji Tuhan memelihara iman, ya, mereka akan menjadi harta yang istimewa bagi Tuhan. Karena Tuhan sebagai milik seluruh bumi sanggup melakukan, ya, dengan mereka semua apa yang Dia telah janjikan. Sanggup melakukan. Kenyataan bahwa berada di dalam kondisi percaya pada diri mereka sendiri dengan gegabah mengambil seluruh tanggung jawab atas diri mereka sendiri tidak membuktikan bahwa Tuhan memimpin mereka untuk membuat perjanjian itu, saudara. Tapi sebaliknya, Dia memimpin mereka keluar dari perbudakan, bukan ke dalamnya. Dan Rasul dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa perjanjian dari Sinai tidak lain adalah perbudakan. Waduh, kita lihat ini, saudara-saudara. Oke, ada tambahan, saudara-saudara. Mungkin teman-teman mau kasih masukan di sini. Kondisi jemaat Galatia dalam kondisi percaya diri. Mereka dengan gegabah mengambil seluruh tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Tadi di atas kita bahas.
Di mana bukankah ini suatu sukacita, glad tidings ya, kabar kesukaan buat kita, bahwa Tuhan menolong kita. Ya, saya mau pinjam yang kutipan kemarin dari Pastor J.K. sharing. Saya baca ya. Janganlah ceroboh dan acuh tak acuh mengenai pekerjaan persatuan agung yang harus dilakukan oleh manusia dan Allah. Bagianmu ialah untuk percaya, menerima kasih karunia Allah dan menghormati Kristus di dalam hidupmu. Baginya berdiam di dalam hatimu, memberikan kekuatan ilahi, mengerjakan di dalam kamu, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukankah ini satu kabar kesukaan, saudara? Oke, ada tambahan? Silakan. Di mana kita lihat keteledoran ya, keteledoran orang-orang. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, untuk memahami mengenai bacaan ini, kita tahu ya bahwa Sarah dan Hagar itu adalah kiasan dua perjanjian. Nah, ini dua perjanjian ini perjanjian apa sih gitu? Nah, Sarah ini adalah perjanjian yang Tuhan buat ya kepada Abraham untuk memberikan keturunan. Bagaimana Tuhan yang berjanji. Kemudian kalau perjanjian di Sinai itu apa? Perjanjian di Sinai itu adalah kalau kita lihat ya ceritanya, ini adalah perjanjian bangsa Israel untuk menggenapi tuntutan dari firman ya, hukum-hukum yang Tuhan bicarakan di gunung ya, di Gunung Sinai. Nah, yang satu adalah bagaimana Tuhan berjanji kepada manusia, dan yang satu adalah bagaimana manusia berjanji kepada Tuhan. Dan perjanjian manusia kepada Tuhan ini ibaratnya atau kiasan dari Hagar yang tidak akan pernah ya jadi anak gitu, tidak akan pernah mewarisi warisan yang Tuhan janjikan. Dan apa yang dibuat oleh bangsa Israel ketika mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan hukum Tuhan, itu kenyataannya adalah memang tidak akan pernah menghasilkan satu hal yang lebih baik dari itu ya. Jadi inilah kenyataan yang kita lihat kenapa Israel murtad dan selalu murtad terus ya, dan tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Kenapa? Karena perjanjian yang sama ya yang mereka buat, yaitu mereka berjanji untuk melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Padahal kalau kita mempelajari Keluaran 20, 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan, itu di pasal 19, ini ayat ini di apa ya? Dikatakan oleh Tuhan dengan sangat jelas. Tuhan hanya meminta, dengarkan firman-Ku dan pegang perjanjianku, ya, pegang perjanjianku. Jadi ini sangat jelas ya. Apa yang Tuhan minta, Tuhan bukan meminta mereka berjanji untuk melakukannya, tetapi dengarkan firman-Ku dan pegang perjanjianku. Yang dijelaskan oleh Wagoner bahwa perjanjian apa yang dimaksudkan gitu. Perjanjian apa yang dimaksudkan? Ya, ini sudah pasti adalah perjanjian Tuhan yang Tuhan buat kepada Abraham karena memang cuma ada satu perjanjian gitu. Tidak mungkin perjanjian itu ada dua. Dan teman-teman, inilah yang menghasilkan kemerdekaan ketika bangsa Israel ya mendengarkan firman dan kemudian berpegang pada perjanjiannya. Ini yang menghasilkan berkat atau ya, yang menghasilkan berkat atau kemerdekaan. Tetapi karena bangsa Israel terlalu percaya diri, ya, mereka membuat tanggung jawab itu kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka mengatakan, ya kami akan melakukannya, dan hasilnya adalah tidak pernah mendapatkan berkat. Ya, ya mungkin seperti itu saja dulu, bro. Terima kasih. Terima kasih, Bro Eding, tambahan. Dari saudara-saudara yang lain, silakan.
Oke, kalau belum kita lanjut ya. Jadi jelas ya. Ada satu pelajaran tentang pembenaran oleh iman yang judulnya, saya ingat sister kita yang bawa waktu itu. Judulnya adalah pernikahan apa ya? Saya lupa. Anyway, tapi waktu itu di situ menjelaskan tentang gimana ketika Tuhan bilang bahwa kamu melakukan yang seperti Brother Ebing bilang tadi, kamu melakukan firman-Ku dan mereka bilang, ya Tuhan, kami akan melakukannya. Nah, inilah salah satu dasar pelajaran pembenaran oleh iman yang kita lihat. Ketika mereka mengaku, ketika mereka mengatakan mereka sanggup melakukannya. Disinilah kegagalan yang paling dalam yang terjadi. Ya. Ada di pembahasan pembenaran oleh iman. Oke, kita lanjut di sini ya. Lebih lanjut, jika anak-anak Israel yang keluar dari Mesir tetap berjalan mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Nah, hukum tidak akan pernah diucapkan dari Sinai. Ini jelas ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman, bukan karena hukum Taurat. Perjanjian itu diberikan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena apa? Kebenaran berdasarkan iman. Luar biasa ya, saudara-saudara. Artinya di sini tidak harus ada hukum yang diberikan. Maaf. Kita tahu masa Abraham dan Musa. Kalau kita bertanya-tanya secara bodoh-bodoh lah istilahnya. Kenapa Tuhan tidak turunkan hukum itu di zaman Abraham? Ya. Kutipan di atas tadi bilang ya, jelas ya. Perjanjian yang diberikan itu mencakup semua. Ya. Dan itu cukup. Dan saya memahami bahwa semua masa sampai pada zaman kita. Jadi kalau anak-anak Israel yang keluar dari Mesir tetap berjalan mengikuti jejak iman Abraham, ya, tidak perlu ada hukum di Sinai. Oleh karena apa? Dia mengikuti perjanjian itu. Iman membenarkan, membuat orang benar. Jika orang-orang memiliki iman Abraham, mereka akan memiliki kebenaran yang dia telah miliki. Bukankah ini satu pernyataan buat kita juga, saudara? Iman membenarkan, membuat orang benar. Jika saudara dan saya memiliki iman Abraham, ya, kita akan memiliki kebenaran yang Abraham miliki. Dan kemudian tidak akan ada kesempatan untuk masuknya hukum yang diucapkan karena pelanggaran. Hukum ada di dalam hati mereka dan mereka tidak perlu dibangunkan oleh gemuruhnya untuk merasakan kondisi mereka. Bukankah ini indah, saudara? Jadi sebenarnya jalan yang Tuhan berikan sederhana. Kenapa? Kutipan di atas, ketika bangsa Israel mengikuti iman Abraham, ya, tidak perlu ada hukum yang diucapkan di Sinai. Ya. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan iman. Nah, ketika kita memiliki kebenaran yang Abraham miliki, ya, artinya apa? Mereka akan memiliki kebenaran yang telah dimiliki dan kemudian tidak akan ada kesempatan untuk masuknya hukum diucapkan karena apa? Hukum ada di dalam hati saudara dan saya.
Dan ketika kita berjalan dengan iman, kita tidak ada di bawah hukum, saudara. Sesuai kutipan yang kita baca ya. Tuhan tidak pernah mengharapkan dan sekarang tidak mengharapkan bahwa setiap orang bisa mendapatkan kebenaran dengan hukum yang diproklamasikan dari Sinai. Dan segala sesuatu yang menghubungkan dengan Sinai menunjukkannya. Namun hukum itu adalah kebenaran dan harus dituruti. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir supaya mereka menaati ketetapannya dan memelihara hukum-hukumnya. Mazmur 105 ayat 45 ya. Kita tidak memperoleh kehidupan dengan menaati perintah-perintah, tetapi Tuhan memberikan kita hidup agar kita dapat memeliharanya. Oke, saudara-saudara, sejauh ini apakah ada kebingungan atau ada pertanyaan? Ada masukan, saudara-saudara? Bagaimana, saudara, ketika hukum itu tertulis di dalam hati kita? Hidup berjalan dengan iman, hidup berjalan dengan iman, ya, sehingga kebenaran Abraham itu menjadi bagian saudara dan saya. Bagaimana? Ada tambahan, saudara-saudara? Masukan? Halo. Ya, dari Brother Eding, silakan. Ya, di sini kita bisa membaca dengan jelas ya mengenai sebenarnya apa ya yang bagaimana memenuhi tuntutan hukum. Jadi Tuhan menuntut manusia untuk melakukan hukum ya. Tuhan menuntut, tapi Tuhan tidak pernah mengharapkan manusia yang memenuhinya. Itu jelas ya dalam bacaan ini. Dan kalau kita mempelajari ya, bagaimana Tuhan mendemonstrasikan bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Ini sebenarnya adalah satu kiasan atau salah satu satu pertunjukan bagaimana rindunya Tuhan melepaskan manusia dari dosa. Teman-teman, kita bisa lihat ya bahwa Israel dengan segala kekuatannya, dengan segala kemampuannya untuk lepas dari Firaun atau kekuasaan Mesir itu tidak akan pernah bisa. Karena Firaun dengan kekuasaannya itu kalau sekarang itu ibarat Amerika ya sebagai penguasa bumi. Dan bangsa Israel itu ada dalam kekuasaan mereka gitu. Dan sehebat-hebatnya Firaun atau Mesir dengan kekuasaannya itu mampu dilepaskan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa gitu. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagaimana kerinduan Tuhan untuk melepaskan manusia ya, untuk melepaskan manusia dari perhambaan dosa. Karena Mesir itu adalah bentuk perhambaan dan Tuhan mau melepaskan setiap manusia dari bentuk perhambaan. Sebagaimana Dia lakukan terhadap bangsa Israel, demikian juga Tuhan mau melakukan kepada setiap orang ya yang diperhamba oleh dosa dengan melihat pada perjanjiannya dan bagaimana Dia melakukan kepada Israel itu hanyalah salah satu bentuk dari perjanjian tersebut. Jadi teman-teman, bagaimana Tuhan melepaskan Israel dari perbudakan Mesir itu adalah salah satu wujud dari perjanjian itu. Bagaimana Tuhan mau memberkati anak-anak Israel. Oke, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Gambaran yang kuat yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia sanggup melepaskan ya bangsa Israel, dan Tuhan sanggup melepaskan kita, saudara, dari belenggu perbudakan dosa. Ya. Tidaklah mudah dan gampang buat kita yang rindu untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya. Dan
proses jatuh bangun itu yang terjadi. Saya nggak tahu ya, mungkin di waktu di zaman bangsa Israel dalam perbudakan itu, saya percaya bahwa ada orang-orang yang sudah bosan berada di apa namanya, di dalam keadaan perbudakan waktu itu. Ya, mungkin ada orang-orang yang rindu untuk tidak lagi diperbudak ya. Tapi waktu ada pertentangan terhadap Musa, ya, mereka bilang bahwa lebih baik kami ada di Mesir. Kamu bawa kami ke padang belantara ini dan mau bunuh kami di sini. Lebih baik kami ada di Mesir, makanan ada, ya. Dan itu gambaran dari yang kita baca kutipan di atas tadi. Bahwa ada orang-orang yang sudah tahu, ya, dan dengan sengaja ada di jalan itu, walaupun jalan itu menuju kematian, memilih. Tapi ada banyak orang-orang yang rindu keluar. Ya. Buktinya ketika mereka dipimpin oleh Musa untuk keluar, mereka keluar. Dan yang berada ini tadi kasih contoh, ya, bahwa kekuatan kuasa Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir. Itu kesanggupan Tuhan. Itu demonstrasi kutipan di atas tadi. Itu demonstrasi Tuhan. Dan itu adalah gambaran buat kita bahwa Tuhan sanggup menolong dan menuntun kita keluar, ya, daripada perbudakan dosa. Oleh karena jelasnya, untuk ada di dalam kerajaan surga, tidak ada satu titik noda dosa. Tuhan mau pulihkan citra Allah yang sesungguhnya. Ya. Oke, masih ada tambahan saudara-saudara? Kita akan menuju ke judul yang terakhir ini. Masih ada tambahan? Sanggahan, ada any doubt? Oke, baik, kita lanjut ya. 2 perjanjian paralel. Perhatikan pernyataan yang dibuat Rasul ketika berbicara tentang 2 wanita, Hagar dan Sarah. Ini adalah 2 perjanjian. Jadi kedua perjanjian itu ada dalam setiap hal penting pada zaman Abraham. Demikian, ini kutipannya pendek sekali ya. Demikian juga mereka pada hari ini. Ya, karena kitab suci mengatakan sekarang dan sama juga dengan nanti. Yaitu usir budak perempuan itu dan putranya. Nah, kita kemudian melihat bahwa kedua perjanjian ini itu bukanlah masalah waktu, tetapi kondisi. Janganlah seorang pun memuji dirinya sendiri bahwa ia tidak dapat berada di bawah perjanjian lama, karena waktu untuk itu telah berlalu. Waktu untuk itu berlalu hanya dalam arti bahwa telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saya ingat ketika ada perdebatan dengan saudara-saudara saya yang non-Advent. Mereka bilang, itu kan perjanjian lama. Itu ada di perjanjian lama. Sekarang hidup melalui kasih karunia. Ini hidup melalui kasih karunia. Saudara, kalau kita melihat perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan itu mencakup semua waktu dan keadaan, ya. Lalu datang kepada waktu kita sekarang ini, ya. Janganlah seorang pun memuji dirinya sendiri bahwa ia tidak dapat berada di bawah perjanjian lama, karena waktu itu telah berlalu. Ya.
Dia bicara tentang telah cukup banyak waktu kamu pergunakan melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia bicara tentang kamu telah hidup dalam rupa-rupa bahwa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi ada banyak waktu ya yang sudah dibuang dengan sia-sia. Saudara, apakah saudara melihat sesuatu yang penting dari apa yang kita bahas di kesempatan ini? Silakan sebelum kita tutup, kita ada tambahan, ada masukan. Halo Kak Opin. Ya, silakan. Oke, thank you Kak. Jadi kalau berbicara mengenai perjanjian, sebenarnya kan perjanjiannya itu hanya satu yang diberikan kepada Abraham ya, hanya satu perjanjian yang mana Tuhan berjanji untuk Abraham mewarisi kembali dunia ini. Terus kemudian kita lihat di sini ada perjanjian, dua perjanjian, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dan ini perjanjian ini kan kita sudah belajar itu promises itu sama dengan covenant ya, dua-dua itu sama. Dan ada satu perjanjian lama dan satu perjanjian baru, satu Old Covenant atau Old Testament dengan satu New Covenant atau New Testament. Nah, ini perjanjian ini menjadi isu di tahun 1888 yang kita harus tahu isunya itu apa. Jadi Wagner dengan Jones, mereka kasih perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan berdasarkan waktu. Misalnya contoh, para pemimpin kita mengatakan bahwa perjanjian lama itu adalah sebelum Tuhan Yesus datang. Dan kemudian perjanjian baru itu sesudah Yesus datang yang pertama kali maksudnya ya. Ya. Tetapi kalau Wagner dengan Jones bilang itu Old Testament dengan New Testament itu bukan berdasarkan waktu, itu berdasarkan kondisi hati seseorang gitu. Jadi misalnya Old Testament itu ada di zaman Abraham, dengan kondisi Old Testament itu ada di zaman kita sekarang ini. Jadi apa itu perjanjian lama dan perjanjian baru? Yaitu kalau kita lihat perjanjian lama itu kan yang di Bukit Sinai ya, itu yang bangsa Israel bilang, oh kami yang akan melakukan, kami yang akan melakukan hukum Tuhan. Kalau New Covenant, New Testament, Tuhan bilang, I will put my law in your heart gitu. Jadi kalau Tuhan yang menaruh law in our hearts, itu akan terjadi obedience atau penurutan. Kalau kita yang bilang kita yang menurut, nah itu yang akan terjadi kepada bangsa Israel, sama seperti bangsa Israel. Mereka baru bilang, kami akan melakukan, kami ujung-ujungnya menyembah, bikin golden calf atau patung emas, lembu emas ya. Lembu emas. Jadi di 1888 itu masalah covenant itu menjadi pertentangan yang sengit yang kalau untuk kita ketahui kenapa Wagner bahas ini, karena kita punya leader bilang itu berdasarkan waktu seperti itu. Dan kemudian jadi yang tadi saya bilang ya, satu sebelum Yesus datang dan satu sesudah Yesus datang. Tetapi ini perjanjian yang Wagner dengan Jones kasih ini kan berdasarkan righteousness by faith ya, yang mana perjanjian itu atau tanah atau dunia ini akan dikembalikan kepada kita kembali, itu hanya berdasarkan oleh iman, atau maksudnya kita bisa memiliki dunia ini kembali kalau ada kebenaran di dalam seseorang. Tapi kebenaran itu hanya bisa didapat oleh iman. Nah, untuk mendapatkan kebenaran itu kan harus ada istilahnya, kebenaran itu hanya
bukan, kebenaran itu standarnya kan hukum Tuhan. Nah, Ya. kalau Old Testament itu ya kita memperoleh kebenaran dari berdasarkan hukum. Saya melihat hukum, saya mampu untuk melakukan hukum. Tetapi kalau New Testament itu Tuhan yang akan melakukan, karena Tuhan yang akan menaruh hukumnya di hati kita, dan kita ada keselarasan dengan hukum, dan kita senang untuk melakukan hukum Tuhan. Nah, di dalam bacaan kita ini, Wagenar memberikan dua skenario ya, yang satu Hagar dengan satu Sarah. Nah, kalau Hagar itu simbolnya Old Testament, yang mana Tuhan kan sudah berjanji kepada Abraham mau kasih anak. Tetapi Abraham kan tidak percaya dengan mengambil Hagar ya, seperti itu. Jadi itu melambangkan Old Testament, yang mana kita pikir istilahnya saya yang harus membantu Tuhan gitu. Saya harus membantu Tuhan untuk perjanjian itu bisa terjadi, yaitu saya membantu Tuhan, istilahnya saya kawin dengan Hagar supaya ada anak. Ya sama dengan Old Testament, untuk melakukan hukum-hukum Tuhan saya yang harus melakukannya, seperti itu. We will do, kan bangsa Israel bilang we will do. Kalau New Covenant yang Sarah, dalam kita punya impossibility atau tidak mungkin untuk menurut hukum Tuhan, tetapi di dalam Old Covenant itu Tuhan bilang dia yang akan menulis perjanjian hati kita, dan dia yang akan di dalam diri kita. Seperti Sarah sudah mandul kan, impossible untuk punya anak. Tapi dengan Tuhan apakah ada yang impossible? Ada yang tidak mungkin. Semua untuk Tuhan itu mungkin ya, di mata manusia tidak mungkin, tapi di Tuhan semua itu bisa terjadi. Sama dengan penurutan akan hukum, yang mana kita berada di bawah kondisi New Covenant. Kalau kita melihat orang punya kehidupan, sepertinya tidak mungkin untuk bisa menurut hukum Tuhan dengan sempurna. It is impossible. Tapi kalau kita berada di bawah New Covenant dan kita terima dengan iman bahwa Tuhan yang akan tulis hukumnya di dalam hati kita, bukan di dua loh batu yang kepada bangsa Israel. Dan waktu Tuhan menulis hukumnya, the law in our hearts, itu akan ada sukacita, kesenangan menurut hukum Tuhan, dan melakukan hukum Tuhan itu pun Tuhan akan melakukan di kita. Seperti itu. Jadi bukan berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan kondisi hati, yang mana Old Testament sudah sejak dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kain itu Old Testament, Habel itu New Testament, berlanjut terus sampai akhir zaman. Satu hukum itu yang kita bilang kita akan lakukan, itu Old Testament. Kalau New Testament, Tuhan yang akan melakukan. Satu Hagar, satu Sarah. Seperti itu. Oke, thank you, Kak. Baik, Sister Joy, terima kasih, puji Tuhan untuk tambahannya, dan sekaligus merupakan kesimpulan dari bacaan kita di saat ini. Dan kita akan tutup Bible study kita. Dan terima kasih saudara-saudara, puji Tuhan untuk partisipasi yang sudah saudara berikan, sudah sama-sama hadir dan belajar. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kita dapat kekuatan di dalam pertumbuhan iman.